Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Karyawan ini ke rumah mantan bosnya untuk membayar hutang. Dia pun menangis saat istri bosnya memperlihatkan video di handphonenya. Alan adalah seorang pemuda tanggung dari desa. Karena ayahnya sudah meninggal saat dia masih kecil, sementara ibunya adalah seorang petani dengan sedikit gangguan keterbelakangan mental, sehingga hari-hari yang dilalui keluarganya sangat memprihatinkan. Karena hanya sekolah sampai tingkat SMP, Alan bekerja sambil belajar teknik di pabrik yang berada di desanya. Ketika melamar kerja di pabrik, awalnya pabrik menolak karena Alan terlihat masih kecil, tapi tampaknya sang bos simpati kepadanya setelah melihat latar belakang Alan. Akhirnya sang bos mengesampingkan syarat usia pekerja dan menerimanya bekerja di pabrik. Lingkungan pabrik tidak terlalu besar, Alan juga sangat rajin dalam bekerja. Saat tidak ada pekerjaan, dia selalu kesana kemari membantu karyawan senior, dan hanya dalam waktu 2 tahun, Alan telah menjadi teknisi yang handal di pabrik. Melihat itu, bosnya sangat senang. 2-3 kali menaikkan gajinya dalam waktu yang singkat. Bosnya sangat baik pada Alan, meski tidak pintar dalam bicara, tapi Alan sadar akan kebaikan bosnya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah bekerja lebih keras. Pagi itu, Alan tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari tetangga, mengatakan bahwa ibunya kejang lagi dan sudah tidak sadarkan diri. Uang hasil kerja kerasnya dalam 2 tahun terakhir hampir selalu digunakan untuk biaya pengobatan ibunya. Tidak sedikit memang, tapi tidak ada simpanan karena semua uangnya dihabiskan untuk pengobatan ibunya. Karena mendesak, Alan pun menjadi gelisah dan panik. Kemudian ke kantor bosnya dan dengan terpaksa mengajukan pinjaman uang pada bosnya. Tanpa banyak tanya lagi, bosnya langsung mentransfer 60 juta rupiah ke rekening Alan. Kemudian menyuruh Alan segera membawa ibunya ke rumah sakit. Sebelum pergi, Alan bermaksud membuat surat pinjaman hutang, tapi bosnya menolak. Tapi Alan merasa tidak baik pinjam uang tanpa surat pernyataan. Akhirnya dia membuat sendiri surat pernyataan hutangnya. Alan membawa ibunya di rumah sakit di kota, namun ibunya tak tertolong. Sementara itu, karena terburu-buru, Alan ditabrak mobil hingga terlempar dan dilindas lagi oleh mobil yang lain yang melaju kencang. Alan baru siuman setelah setengah bulan lamanya dirawat di rumah sakit, namun ia kehilangan satu lengannya. Bukan main pilunya Alan mengetahui dirinya seperti itu dan tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidupnya pada hari-hari mendatang. Dia juga sadar bosnya pasti tidak mau menerimanya lagi kerja di pabrik dalam kondisi seperti itu. Dengan keadaannya sekarang, hatinya juga tidak tenang karena masih menyisakan hutang pada bosnya. Setelah sembuh, dia membawa barang-barangnya menumpang pada sepupu jauhnya. Tak terasa 3 tahun pun berlalu. Berkat keuletannya, Alan berhasil melatih sebelah lengannya dan bekerja di lokasi konstruksi. Bahkan telah dipromosikan sebagai supervisor lapangan karena keterampilan kerja dan kecerdasan otaknya. Alan juga mengumpulkan uang 60 juta rupiah yang akan dia pakai untuk membayar hutangnya kepada mantan bosnya. Alan memanfaatkan perayaan tahun baru berkunjung ke rumah bosnya sambil membawa 2 dus buah-buahan. Sebelumnya, Alan tidak menelpon bosnya bahwa ia akan berkunjung ke rumahnya. Pertama, ia ingin memberikan kejutan kepada bosnya dan meminta maaf karena ia pergi begitu saja tanpa pamit ketika itu. Selama beberapa tahun juga tidak pernah menghubunginya. Namun, Alan tidak menyangka ketika istri bosnya menyambut kedatangannya. Ia menceritakan bahwa suaminya telah meninggal karena serangan jantung. Alan terpaku seketika saat mendengar cerita istri almarhum bosnya itu. Setelah menenangkan diri sejenak, Alan menyerahkan uang dan surat hutang kepada istri bosnya. Tapi istri mantan bosnya itu menolak. Dia mengatakan bahwa mendiang suaminya tidak pernah berpikir untuk meminta Alan membayar hutangnya. Lalu istri bosnya memperlihatkan video yang dia rekam tanpa sengaja saat mendiang suaminya merobek surat hutang yang Alan buat. Istri mantan bosnya mengatakan, waktu mempekerjakan Alan juga karena saat melihat Alan ketika itu, mendiang suaminya seakan melihat dirinya sendiri semasa muda. Melihat Alan bekerja apapun selalu dengan tulus dan serius, dan membiarkannya bekerja sambil belajar teknik mesin, dan dia bahkan merasa jauh lebih bahagia daripada keuntungan yang diperolehnya sendiri. Alan terharu mendengar cerita nyonya rumah sosok mendiang bosnya. Alan dengan tulus mengatakan kepada istri mantan bosnya bahwa tanpa suaminya, dia juga tidak akan bisa berdiri di sini sekarang.
Alan berkata kepada istri mantan bosnya bahwa dia bersedia mengabdi padanya, melanjutkan pekerjaannya di pabrik sampai akhir hayat dan merawatnya. Mendengar perkataan Alan, istri mantan bosnya itu seketika memeluknya dan menangis haru. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.